فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang patut senantiasa kita dedikasikan, kita persembahkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, melainkan kalimat tahmid, kalimat sebagai bentuk pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, tentu atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan keafiatan yang mari nikmat agung ini kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat iman ini sebagaimana layaknya tumbuh-tumbuhan, butuh nutrisi, butuh pupuk, butuh vitamin. Maka di antara nutrisi yang dibutuhkan adalah dengan kita thalabul ilm. Para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kajian kita, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada fadilah qiraatul Quran, keutamaan dalam membaca Al-Quran yang memang merupakan bagian dari zikrullah. Dan zikrullah adalah nutrisi yang dapat menghidupkan kalbu kita. Dan membaca Al-Quran adalah seutama-utamanya dalam mengingat Allah atau zikrullah azza wa jalla. Maka sebagaimana yang pertemuan lalu kita telah banyak membaca hadis-hadis yang meriwayatkan berbagai keutamaan dari membaca Al-Quran. Dan di dalam kitab ini juga disebutkan beberapa asar yang menguatkan berkaitan dengan keutamaan dari kita membaca Al-Quran.
Di antaranya asar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Khabbab radhiyallahu anhu berkata, taqarrab ila Allah mastata'ta fa innaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in ahabba ilayhi min kalamihi. Kata Khabbab radhiyallahu anhu, taqarrab ila Allah, mendekatlah kepada Allah, mastata'ta, sesuai dengan kemampuanmu. Fa innaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalami. Karena sesungguhnya kamu tidak akan bisa mendekatinya dengan sesuatu yang lebih dia cintai selain dengan kalamuhu, dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang kalammu, ia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi barometer seberapa kadar kedekatan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dihadapkan dirinya terhadap Al-Quran. Karena kalau dia mencintai Al-Quran, dia dekat dengan Al-Quran, maka ini membuktikan bahwa ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun demikian adanya, dekat dengan hamba yang mencintai Al-Quran. Kemudian ada juga asar dari sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalam rabbikum." Seandainya hati kalian suci, bersih, ma syabi'at min kalami rabbikum, tentu ia tidak akan bosan, tidak akan kenyang dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim. Maka tidaklah seorang hamba yang setiap waktunya ia membersamai Al-Quran dan ia tidak pernah merasa kenyang, merasa bosan berinteraksi dan bersamai Al-Quran. Dan ini menunjukkan kejernihan, kesucian dan kebersihan dari hati hamba tersebut. Karena Al-Quran tidak mungkin akan bersemayam, tidak mungkin akan bersama atau berada di dalam hati hamba yang kotor. Maka dari asar ini pula kita memahami bahwa untuk memeriksa sebersih apa, sesuci apa hati kita, kalbu kita, maka bisa dilihat seberapa dekat, seberapa intens, seberapa banyak, seberapa sering ia membersamai Al-Quran. Maka kita semua bisa mengoreksi, bisa mengevaluasi, bisa memeriksa kondisi dan keadaan daripada kalbu kita.
Kemudian ada juga asar berikutnya datang dari sahabat Nabi juga, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man kana yuhibbu an ya'lam annahu yuhibbu Allah falya'rid nafsahu 'ala al-Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menghadapkan dirinya pada Al-Qur'an. Fa in ahabba al-Qur'an fa huwa yuhibbullah. Fa innamal Qur'an kalamullah azza wa jalla. Apabila ia cinta Al-Quran, berarti ia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam surah di dalam Al-Quran juga banyak ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan dari membaca Al-Quran. Bahkan tidaklah seorang hamba akan mendapatkan petunjuk melainkan ketika ia membersamai dan berinteraksi dengan Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan petunjuk, mengantarkan setiap hamba yang mendekat dan senantiasa membersamai Al-Quran. Ini adalah keutamaan dari membaca Al-Quran yang tentu akan berpengaruh, mempunyai efek terhadap kesucian dan kebersihan dari kalbu kita. Dan nutrisi yang berikutnya yang dapat menghidupkan dan membersihkan kalbu kita adalah al-istighfar, adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maghfirah, memohon ampun atau ampunan, ia wiqayatun, adalah penjagaan dari kejelekan dosa, syarr az-dzunub, dan juga sebagai penutup. Jadi tatkala seorang hamba mengucapkan dengan tulus, ikhlas ucapan istighfar, maka dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain ampunan dari dosa tersebut, juga Allah akan tutup aib dosanya. Sepanjang hamba yang melakukan dosa itu tidak menampakkan atau menceritakan dosa-dosa yang pernah ia lakukan, maka sepanjang itulah
Allah akan menutup aib daripada dosanya. Karena tidak mungkin Allah akan mengekspos, menampakkan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena kalimat istighfar tidak hanya bermakna permohonan ampunan dari dosa yang telah dilakukan, tapi juga di dalamnya ada sitrullah, bahwa Allah akan menutup aib dari dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Bahkan wa yamhu anhu uqubata dzunubihi bi fadlihi wa rahmatihi, selain ampunan kemudian ditutupnya aib dosanya, dan Allah pun menghapus siksa dosanya kelak pada hari kiamat berkat anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak disebutkan permohonan ampunan istighfar ini di dalam Al-Quran. Ada dengan bentuk perintah, sebagaimana di dalam surah Al-Muzammil ayat 20, Allah perintahkan hambanya untuk memohon ampun kepadanya. Wastaghfiru Allah innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah perintahkan langsung setiap hamba yang berdosa, melakukan kesalahan, kemaksiatan, Allah perintahkan untuk memohon ampun kepadanya. Karena sungguhnya Allah Ghafar, Allah banyak mengampuni, dan Allah pula Maha menyayangi. Dan ada juga disebutkan dengan memuji pelakunya. Jadi yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka yang memohon ampun pada waktu sahur. Menjadi pujian dan ciri khas orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh, yang jujur terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan memperbanyak beristighfar di waktu sahur, di waktu menjelang subuh. Ada pula pada ayat yang lainnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni siapa saja dari hambanya berbuat kemaksiatan, dosa, kezaliman, sebagaimana yang termaktub di dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa man ya'mal su'an أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا
rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, berbuat zalim kepada dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kata istighfar ini disandingkan dengan taubat. Sehingga ungkapan istighfar ialah ungkapan untuk memohon ampunan dengan lisan, sedangkan taubat kapasitasnya sebagai ungkapan pelepasan dosa dengan hati dan anggota tubuh. Karena istighfar secara hukumnya dia layaknya doa. Permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Lebih-lebih Allah telah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di waktu malam dan siang. Ini menunjukkan bahwa setiap kita mempunyai potensi besar untuk melakukan kesalahan, bermaksiat atau menzalimi diri sendiri. Maka kata istighfar ini bagi seorang hamba adalah sebuah keniscayaan yang tentunya tidak boleh dia lepas, apalagi sampai lalai dari mewiridkan, mendawamkan, melanggengkan kalimat-kalimat istighfar ini dalam kehidupan. Kalau kita menyadari bahwa tidak ada satu hamba yang berjalan di atas muka bumi ini melainkan setiap detiknya dia memikul beban dosa yang dia lakukan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi dalam sebuah riwayat dari sahabat Shaddad bin Aus, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat istighfar yang itu dikenal dengan istilah Sayyidul Istighfar. Bunyi dari Sayyidul Istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'ta a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di sini terdapat pada Sahih Bukhari yang tentu setiap kita
yang menyadari dan mengakui dengan jujur bahwa dirinya tidak lepas dari melakukan kesalahan, kemaksiatan dan dosa, maka sudah sepatutnya mewiwitkan doa daripada Sayyidul Istighfar ini. Mari kita lihat maknanya yang sangat agung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Engkau. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Abu laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Wa abu bi dzambi faghfirli. Dan aku pun mengakui dosaku, oleh karena itu ampunilah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau, Allah Azza wa Jalla. Pada kalimat Sayyidul Istighfar yang berbunyi Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, ini ungkapan seorang hamba akan pengakuan dirinya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk nikmat yang ada pada dirinya merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan, "Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah." Apapun nikmat-nikmat yang ada pada diri kalian, fa min Allah, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat wa aqu bi dzambi, ini merupakan pengakuan serta menetapkan, mengikrarkan bahwa dirinya penuh dengan dosa. Ia banyak. Hamba ini mengakui dan mengikrarkan dirinya bahwa ia banyak melakukan dosa. Sehingga dari sini kita diberikan pemahaman dan diberikan kesadaran bahwa bagaimanapun upaya seorang hamba menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam dosa, kesalahan maupun kemaksiatan dan zaliman, maka akan ada waktu kala saat di mana dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terjatuh pada kesalahan, kemaksiatan, dosa atau kezaliman. Kenapa demikian? Karena agar hamba ini senantiasa merasa dan
tersadar bahwa diri adalah hamba yang tidak boleh luput dan lalai dari memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang paling mulia, tidak terbayang bagi kita dalam kehidupan beliau akan melakukan kezaliman atau dosa-dosa besar. Apalagi beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita lihat dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, alimni, ajarkan aku satu doa, ad'u bihi fi salati, dan dengan doa itu aku melafalkannya di setiap salatku. Maka berkata Nabi, mengajarkan satu doa mungkin setiap kita tidak menyangka doa yang diajarkan Nabi langsung kepada sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mari kita lihat bentuk doanya, kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Seorang sahabat yang mulia yang selalu memperhatikan setiap amal soleh dan kebaikan, dan dia tidak pernah tertinggal satupun, tidak pernah tertinggal satupun perintah ibadah kebaikan yang terucap dari lisan mulia Rasulullah SAW, melainkan dia pernah melakukannya dan merutinkannya sampai akhir hayatnya. Tapi lihat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak menganiaya diriku. Sesungguhnya aku banyak melakukan kezaliman terhadap diriku. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku, ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berilah rahmat kepadaku, rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Karena kita menyadari diri kita penuh dengan
berbagai kezaliman. Maka doa ini sejatinya kitalah yang patut untuk senantiasa melafazkannya. Kitalah semua yang patut, yang sepatutnya, sepantasnya untuk merutinkan mengangkat kedua tangan kita melafazkan doa ini. Sungguh doa ini lebih kita butuhkan dari sebatas kita meminta, memohon kenikmatan dunia. Inilah doa yang diajarkan langsung Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebaik-baik istighfar itu ucapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, annaman qalahu, bahwasanya siapa yang melafalkan kalimat istighfar ini, yakni astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, annaman qalahu, barang siapa yang membacanya, melafazkannya, ghafaralah wa in kana farun min az-zahab, Allah mengampuni dosanya, meskipun dosanya itu adalah dia lari dari medan peperangan. Karena orang yang lari dari medan peperangan itu adalah dosa besar. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca kalimat istighfar ini, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada seorang hamba harapan tertingginya melainkan diampuni dosa-dosanya. Karena sebab dampak dosa yang dilakukan sehingga ketaatan dan ibadah yang akan dia lakukan sangat berat. Bahkan kadang-kadang terhalang dirinya dalam melakukan berbagai bentuk ibadah dan kebaikan karena sebab dosa. Bahkan terkadang terhalang darinya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terhalang juga darinya ketenangan hidup, ketenangan hati. Karena sebab dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakharmonisan sebuah hubungan, entah rumah tangga, entah anak terhadap orang tuanya dan sebaliknya, entah antara guru dengan muridnya, demikian juga sebaliknya, karena dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belum bertaubat darinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mari jadikan kebiasaan lisan kita untuk mewiridkan, merutinkan kalimat istighfar ini, maka semua hal yang tertutup, yang terhalang akan diangkat dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian yang saya akan sampaikan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau perlu penjelasan lebih lanjut, atau mungkin ada yang mau menambahkan, kami persilakan. Di sini ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana cara mengajak keluarga agar senantiasa sama-sama beristighfar, sementara kami sudah berusaha mengamalkannya, namun anggota keluarga yang lain seperti sulit, sehingga rasanya menjadi kurang harmonis.
beristighfar bagaimana yang tadi kita telah sampaikan, bukan sekedar sebuah perintah. Karena bagi seorang yang beriman, yang jujur dengan keimanannya, adalah merupakan sebuah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban atau sebuah perintah. Jadi dia adalah kebutuhan jiwanya, kebutuhan kalbunya. Maka yakinkanlah pada diri kita dan mohonkanlah kepada Allah juga bahwa agar Allah juga membukakan dan memberikan hidayah dan taufiknya kepada seluruh keluarga kita. Karena bagaimanapun Allah akan memberikan ujian kepada seluruh hamba-Nya. Allah akan memberikan ujian kepada orang-orang yang kita cintai. Maka yakinlah, jangan sampai kita cepat putus asa atau bahkan sampai berburuk sangka. Keyakinan yang totalitas inilah yang nanti akan membantu dan menolong kita dan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertemuan keluarga atau lagi duduk bareng bersama, kiranya bisa kita saling mengingatkan untuk kita beristighfar. Kalau itu misalnya kita sebagai orang tua, lalu kita contohkan di depan keluarga untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita share artikel-artikel yang pendek yang itu mengajak, memberikan pengetahuan tentang keutamaan dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, kita tidak boleh dalam berupaya cepat putus asa. Karena yang membolak-balikkan hati hambanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang ubun-ubun hambanya itu adalah Allah. Jadi teruslah berusaha, terus berupaya, jangan lepas. Karena istighfar yang sudah kita biasakan, jangan membuat kita kemudian berputus asa, kok kayak nggak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan saya. Tidak ada titik terang yang mengarah kepada kebaikan. Karena bisa jadi Allah sedang juga menguji ketulusan dan perjuangan kita di dalam kita membiasakan lisan kita untuk mengucapkan dan mengirimkan atau melakukan kalimat istighfar. Yakinlah, kita kalau ada keinginan beristighfar kemudian lisan ini tergerak mengucapkannya, ini adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga
dengan keistiqomahan kita mengucapkan istighfar ini juga mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga yang lain pun tergerak untuk bersama-sama membiasakan dalam melafazkan kalimat istighfar ini. Barakallahu fiik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup kajian kita pada pagi siang ini dengan doa majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.